Diam tanda setuju ya. Baik, berarti sudah baca semuanya. Kita akan bahas di sini. Kita ulangi yang kemarin karena kemarin sama juga dari pagi, dari subuh, sebelum subuh bahkan belum sempat tidur, jadi udah ngomongnya udah kemana-mana, nggak jelas. Oke, sekarang kita akan belajar tentang Devin Norton ini ya, yang merupakan sebuah teori untuk mengganti atau menginvestigasi rangkaian di dalam black box yang tidak kita ketahui dalemannya apa, tapi kita tahu di situ ada sumber tegangan dan hambatan. Nah, itu akan kita ganti dengan menggunakan satu sumber tegangan yang dipasang seri dengan sebuah hambatan atau resistor. Jadi nanti akan lebih sederhana. Ini seperti ini di gambar satu ini. Dalemannya ini macam-macam. Ada sumber tegangan juga. Kemudian diubah menjadi rangkaian Thevenin dengan satu sumber tegangan yang dipasang seri dengan satu resistor pengganti ini ya, resistor pengganti dari resistor yang ada di black box ini, di rangkaian kompleks tersebut. Nah, nanti ada beberapa tips untuk mencari R ini dan mencari V ini. Nah, kita baca di bawahnya bahwa VTH ini disebut sebagai tegangan Thevenin yang diukur atau dihitung pada terminal beban ini A sama B ketika beban dilepas dari rangkaiannya. Jadi open circuit A dan B inilah yang dicari voltasenya. Makanya kalau di Sutrisno itu ditulisnya VOB, VO open, buka. Dan RTH ini disebut sebagai hambatan Thevenin di situ. Nah, dia diukur dengan cara V ini dilepas, kemudian di short circuit, pokoknya dihilangkan ini, tegangannya dihilangkan. Jadi di sini menjadi banyak resistor-resistor, semuanya saling terhubung. Yang terutama yang di bagian sini ya, maksudnya nanti kan di sini ada luaran, ada kadang-kadang ada resistor lain yang nempel di sini, tapi dia open circuit, sehingga tidak kita hitung untuk yang hambatan Theveninnya yang open circuit tadi. Nah, terus kita akan coba untuk menghitung tegangan dan hambatan Thevenin dari gambar berikut. Ini tahanan Thevenin itu dicopot, tahanan Thevenin itu diukur dengan mencopot sumber tegangan menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang tegangan itu diukur dengan copot tahanan load-nya, tahanan bebannya. Jadi seperti ini. Itu adalah tahanan dari Thevenin itu. Kalau tahanan Thevenin sudah diperoleh, maka kita bisa hitung arus dan R-nya. Perhatikan gambar 2 di atas tadi, sebuah black box yang terdiri dari sumber tegangan DC dan seterusnya. Jadi ini menjelaskan ini saja, menjelaskan cara pengukuran tadi. Kemudian semua rangkaian linear itu akan menghasilkan arus beban yang sama.
besar rumusnya ini, V Thevenin dibagi dengan R total. Thevenin plus hambatan beban. Thevenin plus hambatan beban atau load resistor. Nah, contoh soalnya ada di sini. Hitung arus beban untuk besar hambatan beban RL bervariasi ini ada 2 kilo, 4 kilo, dan 12 kilo ohm pada rangkaian berikut ini. Nah, disuruh untuk menggunakan teorema Thevenin tadi. Nah, kita harus ubah ini menjadi rangkaian Thevenin yang hanya mengandung satu sumber tegangan dan juga satu hambatan setaranya dari hambatan-hambatan yang ada di sini. Nah, oke, kita lakukan. Untuk langkah satunya, kita ukur dulu tegangannya, tapi lepas dulu hambatannya. Hambatan RL ini dilepas, copot, dibuang, atau disimpan dulu, disak, boleh. Kemudian kita ukur voltasenya. Berapa voltasenya di situ? Nah, kita harus ukur dulu nih. Dengan menggunakan hitungan-hitungan pembagi tegangan yang sudah Anda baca di buku Sutrisno itu yang kemarin udah difotoin, ya, maka kita dapatkan ini tegangan pertama dikalikan dengan pembagi tegangannya 6 kilo dibagi dengan total hambatan ini 12 sama 6. Oke. Kemudian kita dapatkan voltasenya. Gitu ya. Jadi kita pasang dulu voltasenya, kita mau cari tegangannya, tegangan Thevenin, kita cari tegangan Thevenin. Kurang dihitung. Itu tegangan dihitung dulu, copot tegangan bebannya, kemudian kita tempelkan multimeter di situ. Itu kalau di praktikumnya. Nah, kalau teorinya kita kita hitung yang diambil di sini ini AB ini nyantolnya di bagian yang 6 ini, yang pembagi tegangan untuk yang 6 kilo ohm, dibagi dengan total semuanya ini, seri. Nah, seri kita dapatkan 4 volt di sini. Kemudian langkah yang kedua adalah mengukur hambatannya. Thevenin. Ya, berapa untuk kesetaraan itu setara ini bisa diganti nilai hambatan yang berapa untuk jadi satu. Jadi satu itu berapa nilai hambatannya. Nah, kemudian kita hilangkan dulu short circuit-nya. Kok hilangkan short circuit? Tegangannya kita short circuit-kan, kita hubung pendekkan, kita bucal itu voltasenya, sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Kemudian kita cari berapa R pengganti untuk semua rangkaian ini, R yang ada di sini. Oke, kita dapatkan yang ini paralel 12 sama 6 ini. Kemudian kita tambahkan dengan tegangan yang ada di tegangan R resistor yang ada di sini 8. Oke ya. Tuh, kita nanti akan dapatkan R total, R Thevenin di situ, hambatan R Thevenin.
R Thevenin di sini kita dapatkan sekian, ini R total atau R Thevenin. Total, terus kita dapatkan ini paralel, R paralel ditambahkan dengan 8 dengan seri yang ini kalau udah disederhanakan ini menjadi satu R paralel, kemudian setelah itu ini hasilnya nanti akan seri. Nah, akhirnya ditambahkan saja, akhirnya didapatkan sekian, kemudian kita sudah punya RTH, R Thevenin, dan V Thevenin. Maka kita bisa buat rangkaiannya seperti ini. Satu sumber tegangan dirangkai seri dengan R totalnya atau R Thevenin di situ. Nah, setelah itu kita pasangkan untuk hambatan load-nya. Nah, dengan adanya hambatan load ini yang tadi bervariasi, kita tempel di sini, kita tinggal hitung saja dengan I tadi. Kita punya R, L bervariasi dari 2, 4, sama 12. Maka dengan rumus yang I tadi, I yang di atas, kita punya 2 kilo ohm, itu sama dengan arusnya sekian. 4 kilo ohm harusnya makin kecil. 12 kilo ohm harusnya makin kecil. Jadi di sini sebenarnya sudah terlihat, ternyata R di Thevenin ini dia berfungsi untuk pengatur arus keluaran. Mengatur arus keluaran. Jadi nanti kalau disimulasikan di Proteus, Anda bisa variasikan seperti ini. Lalu Anda bisa dapatkan semacam insert shape ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, Anda bisa cantolin di situ. Ini kenapa nggak bisa diklik? Klik. Xbox. Ini I-nya. Ini yang diubah R. Nanti Anda akan dapat insert seperti ini. Nah, dari sini nanti dapat hubungan antara ketika R di salah ya. R-nya kecil, maka nah, ini I-nya menjadi semakin kecil, R-nya tambah besar, I-nya menjadi kecil. Nanti Anda bisa dapatkan di situ ada hubungan antara voltase, ini voltasenya tetap, kemudian voltase apa hubungannya dengan I dan R itu. Jadi Anda bisa melangkah lebih jauh untuk salah satu contoh, misalkan ingin menyelidiki tentang, menginvestasi tentang sebuah hambatan itu fungsinya sebagai apa.
Terus Anda coba apa lagi ya yang bisa dicari dari sini, misalkan, oh tadi di atas bagian ini, misalkan. bagian bagian ini misalkan. Ini kan rangkaian pembagi tegangan atau apa sih rangkaian apa sih ini, terus kemudian Anda ubah-ubah tuh yang nomor yang R2 ini Anda ubah-ubah di situ. Misalkan di R2 diganti jadi 8, terus diganti menjadi 1 kilo, atau diubah lagi nanti fungsinya sebagai apa terhadap pengaruhnya terhadap voltase ini apa. Ini menjadi salah satu finding baru di simulasi Anda, di laporan Anda. Jadi Anda searching lagi, Anda coba-coba lagi. Misalkan ini kalau yang sebelah sini ini kalau diubah gimana dia? Atau yang R3 ini kalau diubah-ubah di bagian ini apa yang terjadi terhadap voltase ini? Gitu. Itu terus dicari lagi, Anda tinggal simulasikan itu dengan Proteus, Anda cari ting, nanti dapat angkanya, Anda tempelin di grafik, cuman gitu aja, terus nanti Anda ada grafik-grafik, banyak grafik di situ, dan Anda belajar sesuatu di situ, bahwa ya, jika R3 tadi itu diubah, makin besar, misalkan di sini, R3 ini yang 8 kilo ini, kalau di sini diubah, apa yang terjadi di situ, Anda bisa dapatkan informasi baru di situ. Oh, gitu. Oke. Itu contohnya. Dan terus gitu ya. Contoh yang kedua, hitung arus yang mengalir melalui titik A sampai B. A sampai B. Ini disuruh untuk menggunakan teori Thevenin. Gitu. Nah, ini penyelesaiannya adalah dengan mengubah ini tadi, rangkaian ini tadi, menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Copot lah ininya. Karena hambatan ini mau dicari hambatannya, maka kita cari RTH untuk di titik A dan B. Itu berapa? Ya. Kemudian diperoleh sekian ohm. Kemudian tegangan Thevenin itu digunakan hukum Kirchhoff ini. Anda hitung coba, Anda hitung, nanti kita lihat hasilnya. Ini saya turunkan saja, biar dapat 2. Nah ini, cocok nggak sama yang hasilnya yang di sini? Nah, coba Anda cari, terus kita cocokkan di sini. Sama nggak dengan yang di sini? Oke gitu ya. 15 menit ya. 15 menit kita off dulu.
Belajar cocok ya. Ini sudah 15 menit kira-kira. Ketemu cocok nggak? Anggap aja cocok ya. Nanti kita bisa share untuk modulnya ini. Cek ini cocok. Oke, terus kita lanjutkan lagi. Teori Norton. Ini yang Norton sama dengan mirip ya. Mirip, ada bedanya. Nampak sama nyata beda. Jadi gambar 4 ini yang di bawah itu menunjukkan skema perbedaan dari teori rangkaian Norton dan Thevenin. Kalau Norton ini hambatan Nortonnya itu di paralel, sedangkan yang Thevenin itu di seri. Lalu kalau di Thevenin itu sumber tegangannya tetap, sedangkan di Norton sumber arusnya yang tetap. Ya, arus Norton didefinisikan sebagai arus beban ketika beban dihubung singkatkan atau disebut juga arus hubungan singkat. Simbolnya adalah IN. Jadi ini untuk mencari nilai I dari rangkaian Norton. Tapi ini harus dilepas. Hambatan RL-nya ini perlu dilepas. Kemudian dihitung ininya, arusnya. Kalau Thevenin, voltasenya yang dicari. Oke. Lalu hambatan Norton ini diukur atau dihitung ketika sumber arusnya diminimalisasi dan dihilangkan hingga 0 dan hambatan bebannya dilepas untuk dicari R Nortonnya. Sama ngitungnya kayak yang di Thevenin. Di sini kita nggak ada contoh soalnya. Terus ini sudah tadi ini perbedaannya dengan Norton dan Thevenin. Kemudian tegangan beban pada rangkaian Norton itu bisa dicari di sini. Kalau tadi yang Thevenin itu yang dicari adalah arusnya. Nah, ini yang tegangannya. Lalu hubungan Thevenin dengan Norton dapat dilihat pada gambar 5 ini. Ini dia hubungannya. Hubungannya sangat dekat sekali, kekerabatannya termasuk satu family, ya, saudaraan. Kita bisa ubah dari rangkaian Thevenin menjadi rangkaian Norton. Demikian pula rangkaian Norton bisa kita ubah menjadi rangkaian Thevenin. Jadi tadi Thevenin dan Norton itu digunakan, kita summary sedikit, itu digunakan untuk menginvestigasi rangkaian yang kompleks menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Oke, terus ini sudah, terus kita masuk ke komponen dasarnya. Komponen dasar dari rangkaian itu paling tidak ada 8 lah yang diketahui. Selain itu ada masih banyak yang lain, tapi yang paling dasar itu adalah pertama resistor.
pertama resistor, kapasitor, induktor, dan nanti di bawahnya ada. Jadi sesuai dengan namanya, resistor itu namanya hambatan, ya, fungsinya untuk menghambat arus, ya, untuk membatasi arus yang mengalir pada rangkaian elektronika, sehingga seringkali di lampu LED itu kalau lampu LED yang Anda beli di toko-toko listrik, itu kalau dibongkar itu ada LED-nya sama ada resistor di situ, yang untuk fungsinya untuk membatasi arus yang masuk ke LED biar nggak rusak. Biasanya kalau yang LED putih itu memang tergantung dari watt-nya sih, tapi untuk LED yang 3 volt yang kecil-kecil itu biasanya sekitar 20 miliampere atau ya sekitar itu 15-20, sehingga itu dibutuhkan resistor untuk menghambat itu. Dan untuk resistor bisa juga dipakai sebagai pembatas tegangan juga, untuk pengatur tegangan dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan yang sudah kita pelajari di atas tadi. Itu rangkaian pembagi tegangannya, tergantung yang dibutuhkan berapa. Kalau untuk LED, sebagai contohnya, misalkan kita punya sumber tegangan dari power bank 5 volt, maka kita membutuhkan arus cuma voltase 3 volt saja, 3 volt, sehingga dibutuhkan, kita bisa pakai dioda bisa untuk membatasi tegangan yang keluar untuk masuk ke dalam LED, atau dengan menggunakan resistor tapi dibentuk semacam pembagi tegangan tersebut. Ya, itu. Ini contohnya tadi untuk tugas itu ya, resistor ini yang mudah, fungsinya buat apa saja, Anda buktikan di situ, dicari lagi, diulik lagi kayak gitu terus. Terus kapasitor atau kondensator macam-macam sebenarnya bentuknya, kayak gini ini yang elko ada, terus ada yang begini ini yang milar kayak gini, terus ada lagi yang warnanya hijau itu keramik, itu masing-masing punya kapasitas yang beda-beda juga. Satuannya adalah farad, fungsinya untuk menyimpan dan mengeluarkan muatan listrik. Terus dipakai untuk apa namanya? Untuk membersihkan ripple, membersihkan riak gelombang yang runcing-runcing itu, biar dia bisa smooth, bisa lurus. Itu biasanya sebelum dipakai, di kaki-kaki luarannya itu ditambahkan kapasitor. Itu biasanya fungsinya untuk menjamin keberadaan dari muatan listrik untuk dipakai selanjutnya. Jadi sebelum luaran itu, kaki-kakinya kan biasanya kalau luaran itu ada 2 kaki, ya plus sama minus. Nah itu dipasangi kapasitor. Kapasitor itu ada kakinya plus sama minus di situ. Nah itu fungsinya untuk menjamin yang keluar itu selalu ada, dan juga membersihkan riak-riak yang bisa merusak rangkaian yang menggunakan satu daya tadi, atau power supply tadi, yang kapasitor atau kondensator. Lalu induktor, ini kalau dilihat ini sangat kondang sekali ini. Ya semuanya kondang maksudnya, tapi ini Anda kalau lihat di lampu pelentong, bukan pelentong ya, LED itu biasanya ada, atau di CFL juga biasanya ada. Ini gunanya sebagai beban induktif. Jadi ketika
tegangan listrik arusnya melewati induktor ini, maka penyimpanan energi dilakukan oleh induktor dan akhirnya menghasilkan medan listrik. Ini agak besar juga. Dia bisa menaikkan tegangan gitu ya. Bisa menaikkan tegangan, tapi juga sering nyedot arus yang cukup ngeget-geti gitu juga. Jadi harus hati-hati kalau bermain dengan induktor di sini. Itu kemudian panjang induktor, diameternya, jumlah lilitan, bahan yang digunakan, termasuk juga toroidnya ini mempengaruhi sifat dielektriknya. Yang satuannya Henry. Itu, ini bisa dipakai juga untuk hidupkan LED yang 3 volt dari satu daya baterai yang sudah habis. Jadi kalau baterai jam itu kalau udah nggak bisa gerak, itu biasanya voltasenya ini udah turun 0,8 volt atau 1 volt gitu ya. Nah itu jelas nggak mungkin dipakai untuk ngidupin LED yang mintanya 3 volt, itu nggak mungkin bisa. Gitu. Tapi pada kasus nyatanya dengan menggunakan toroid ini, induktor ini, ternyata bisa untuk ini bisa digunakan untuk menaikkan tegangan. Tapi memang harus bekerja sama dengan transistor di situ. Harus bekerja sama dengan transistor sehingga tegangan yang ada di toroid ini itu kumpul gitu ya, kan diisi itu sama baterainya kecil gitu ya, arusnya kecil, sangat kecil sekali. Terus kemudian disimpan di situ sampai kadang-kadang sampai 7 volt, 6 volt gitu ya. Tegangannya tinggi tapi arusnya sangat kecil sekali. Kemudian oleh siapa namanya transistor dia dilepaskan, ditahan, dilepaskan, ditahan, dilepaskan, ditahan, dilepaskan, ditahan, itu berkali-kali sangat cepat sekali. Begitu, jadi bentuknya semacam pulsa seperti itu, semacam pulsa dengan high peak voltage tapi low current. Jadi dia hanya cukup untuk membuat LED-nya itu biar itu terus nanti mati lagi. Biar mati lagi, biar tapi sangat cepat sehingga LED itu seolah-olah dia nyala terus. Seolah-olah dia nyala terus. Tidak terlihat oleh kita bahwa dia berkedip. Tapi memang dia rangkaian flip-flop di situ, rangkaian yang biarpet tadi itu. Nah, itu bisa digunakan untuk menyalakan LED juga yang membutuhkan arus yang sangat kecil. Arusnya itu sudah ini udah masuk ke jurnal juga. Saya berserta dengan teman-teman mahasiswa untuk lab phase-nya itu sudah masuk ke jurnal. Nah, tentunya nasib mereka dapat A gitu ya, karena udah masuk jurnal. Ya, dosennya aja belum tentu bisa bikin gitu ya. Tapi mahasiswanya udah bisa bikin gitu. Jadi nggak terlalu berat bagi mereka untuk bisa mendapatkan nilai A di lab phase-nya. Itu zaman dulu, udah lama sekali. Nah, terus setelah induktor ini ada dioda tadi saya sampaikan di situ. Dioda fungsinya itu untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah saja dan menghambat arus listrik yang masuk dari arah yang sebaliknya. Jadi ini ada tanda putih ini. Arus itu masuknya dari yang gelap ini, yang hitam menuju ke putih. Menuju ke sana. Nah, kalau mau balik ke sini nggak bisa, ditahan sama dia. Nggak boleh masuk. Ya. Nah, yang boleh masuk cuma dari satu arah saja. Itu.
Nah, ini fungsi ini banyak sekali digunakan untuk mengontrol energi yang bisa berbahaya semacam di relay. Di relay itu kalau kita nggak hati-hati, nggak pakai dioda, itu sering ada flashback voltage, yang back voltage yang dia bisa yang flicker gara-gara klik klik gitu, apa namanya ya, karena sentuhan antara kaki dengan induktor yang ada di relay itu bisa membuat rangkaian yang lain itu menjadi jebol atau rusak, atau bahkan relaynya sendiri yang rusak. Sehingga seringkali para bis elektronik itu menggunakan dioda ini untuk menghalangi arus balik tadi. Arus balik gara-gara putus nyambung di relay tadi. Putus nyambung. Itu yang digunakan salah satunya dioda. Kemudian karena dia sebagai penyearah juga dikatakan ini ke satu arah saja atau penyearah, maka dia digunakan juga untuk menyearahkan AC, alternating current. Jadi arus AC PLN itu disearahkan dulu dengan menggunakan dioda ini, disearahkan, ada yang setengah fasa, ada yang full wave. Nah, gitu ya, itu yang bagus tentunya yang full, karena dia akan lebih ada sustainability di situ. Mau bolak-balik bagaimanapun dia tetap memberikan asupan listrik di situ dan menjadi searah untuk dimasukkan ke transformator. Nah, ini juga digunakan juga, dioda ini dipakai untuk menghalangi arus balik dari baterai, dari solar panel itu. Solar panel yang bagus itu dia ada diodanya, namanya bypass diode. Itu dipakai untuk menghambat kalau pas tidak ada sinar matahari, maka solar panel itu dia tidak akan bisa mengirimkan arus listrik ke baterai untuk disimpan, ke rangkaian, terus kemudian ke baterai untuk disimpan. Dan jadi mulai dari solar panel itu ada sinar matahari atau fotovoltaik itu, ada sinar matahari yang menimpa ke dia, kemudian si solar panel ini kemudian menghasilkan listrik karena ada terjadi di situ peristiwa fotolistrik di situ. Listrik yang terjadi karena ada foton atau cahaya, kemudian masuk ke rangkaian untuk diubah ke tegangan yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh baterai. Kemudian disimpan sama baterai tersebut. Namun, ketika tidak ada cahaya matahari, nggak ada arus dari solar panel, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dari baterai tersebut mengirimkan listrik melalui rangkaiannya menuju ke solar panel tadi. Bahaya nggak? Bahayanya nggak nyetrum kita. Tetapi bahayanya adalah solar panelnya bisa terbakar, gitu. Bisa rusak, gosong. Gitu. Terus akhirnya ya rugilah kita harus beli lagi. Gitu. Nah makanya kita gunakan di salah satu kakinya itu, di salah satu kaki di solar panelnya itu ada dioda ini untuk menghalangi arus balik dari baterai kalau pas malam atau pas mendung kayak gitu. Itu fungsinya di situ.
Termasuk juga kalau kita punya solar panel yang banyak, maka kita butuh juga bypass diode ini untuk mengantisipasi kalau yang satu solar panel itu tertutup sama pohon-pohon atau tertutup mendung dari langit, ya tertutup mendung, itu kalau tidak ada dioda untuk di bypass itu arus listriknya, itu bisa bahaya, bisa terbakar juga karena yang solar panel ini tidak bisa menghasilkan arus listrik yang seimbang dengan solar panel yang lainnya, sehingga harus dihalangi di situ, harus dihalangi biar tidak membakar yang solar panel yang tertutup mendung tadi, karena dia listriknya sedikit. Oke, lanjut ke transistor. Itu masuk semikonduktor ini, dioda, transistor, IC ini. Nah, transistor ini itu mempunyai 3 kaki. Biasanya basis, kolektor, dan emitor. Jenisnya ada yang NPN, ada yang PNP. Nah, ini Anda bisa pakai juga untuk simulasinya. Tadi saya sebutkan tadi, transistor bisa digunakan untuk pembatas tegangan, bisa digunakan untuk relay, penguat arus, modulasi sinyal, penyearah, dan so on, ya, and so on. Gitu. Ini ada basis kolektor dan emitor ini masing-masing punya makna yang sendiri-sendiri. Ini biasanya basisnya ini menjadi saklarnya, jadi kayak semacam kunci arus itu nanti keluar menuju ke emitor atau menuju ke kolektor. Itu depends on basisnya. Kalau dia sudah mendapatkan basis ini, kalau sudah mendapatkan rangsangan, maka dia akan menjadi sistem yang terbuka. Akhirnya arus kolektor dan emitor ini nyambung. Nah, terjadilah aliran listrik di situ. Tapi kalau tidak ada atau enggak ada arus listrik yang sangat kecil, ya ini menjadi terputus. Kolektor dan emitor ini tidak nyambung. Ya, dibumpeti oleh basis ini. Bumpeti. Jadi Anda bisa belajar lebih dalam di situ. Next adalah integrated circuit IC. Ini semikonduktor yang sangat canggih. Dia terdapat jutaan transistor begitu. Banyak transistor dulu modelnya IC ini besar sekali, tabung, banyak sekali transistornya zaman dulu ya. Terus akhirnya ditemukan transistor yang padatan, yang semikonduktor. Terus akhirnya lama-kelamaan menjadi kecil begitu, kecil sekali. Terus di dalam ini terdapat transistor yang sangat banyak sekali, terintegrasi menjadi satu pieces, satu buah yang powerful. Dia bisa menjadi otak dari sebuah rangkaian. Fungsinya mengatur, ya, menjadi otak operasional, mengatur semua informasi yang masuk kepada dia. Yang kondang itu ada NE555, jadi bisa jadi timer di situ. Jam-jam itu pakai timernya 555 dan sebagainya. Terus next, IC ini ada IC macam-macam. Ada IC 55 tadi, ada IC 4045, 4046, dan lain sebagainya.
Jadi macam-macam di situ, Anda bisa ambil ini salah satunya untuk menyelidiki, menginvestigasi apa IC ini fungsinya sebagai apa dengan menggunakan Proteus Anda. Anda pakai itu, kemudian aplikasinya di mana. Nah, apa yang ada di dalamnya itu sebenarnya. Nah, terus untuk saklar, ya kita saklar tahulah dia hanya nyambung putus nyambung lah, pemutus dan penyambung aliran listrik. Jadi ini sebenarnya perannya sangat vital juga, putus nyambung ini. Kalau pas kita tidak membutuhkan aliran arus dari baterai, ya kita bisa menggunakan saklar ini dalam keadaan off, sehingga baterai dalam keadaan open circuit. Kalau open circuit berarti tidak ada arus yang digunakan di situ. Memang sih ada yang dia tidak akan hilang itu arus atau muatan listriknya, tetapi sedikit dia akan hilang karena berubah menjadi thermal. Jadi energi itu berubah menjadi bentuk yang lain. Ini sangat familiar sekali ini ya, untuk macam-macam, untuk menghidupkan mematikan lampu itu juga pakai switch atau saklar. Kemudian ini yang transformator tadi yang saya sebutkan di sana di atas, bahwa dia digunakan untuk bisa menaikkan tegangan, bisa menaikkan arus tergantung lilitan di primer dan di sekundernya. Nah, ini Anda bisa pakai juga untuk diinvestigasi di Proteusnya. Oke. Jadi itu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi di alamat yang sama, di link yang sama, nanti langsung masuk aja jamnya pakai link yang sama itu. Jangan lupa untuk presensi di OJW-nya. Sekarang saya mau print screen kehadiran Anda sekalian. Ini saya print screen dulu. Oke, sama di OJW nanti saya print screen di situ. Silakan masuk ke OJW. Saya akan coba lihat OJW-nya. Oke, FKIP fisika presensi kelas C, Pak. Oh, tadi siapa yang Rosin bareng sama Randy. Udah lockout gitu, terus kemudian itu Pak, sudah masuk tadi Pak. Masuk plung gitu sudah bisa masuk, lalu bisa lockout. Kalau udah lockout itu Anda tersimpan di situ, sudah absen, udah present, udah hadir di situ. Jadi nggak absen lagi tapi sudah present gitu ya. Nah, kecuali kalau saya sedang nggak NAHT itu saya ubah jadi alpha gitu, bisa juga. Tapi enggak lah. Jadi yang penting itu, terus Anda bisa dipanggil ibunya untuk masak atau apa gitu, masak WC juga, ya, silahkan aja, nanti bisa belajar sendiri, tidak ada masalah. Zoom-nya dihidupin terus gitu ya, biar komponen-komponen ini dasar sudah. Terus besok saya lupa anunya apa lagi, di RPS nanti bisa dilihat, atau
Ya bisa dilihat. Ada presentasi, cekan presentasi. Jadi Anda presentasi. Gitu. Jadi Kembali Pak, cara untuk menentukan tegangan TVN itu gimana ya Pak? Jadi agak sedikit miss gitu Pak. Oke. Untuk tegangan ini ya. Iya. Tegangan Itu TVN kenapa? ini. Iya, 8 ohmnya itu tidak ikut perhitungan ya Pak? Oh iya. 8 ohm ini tidak ikut perhitungan. Ini karena dia modelnya open circuit. Ya, dengan ngitung voltase di sini sama yang di sini ini sama. Maksudnya di A ini dengan yang sebelumnya ini hasilnya sama. Jadi tidak ikut di perhitungan di sini karena dia open circuit itu. Kalau ini close circuit, maka tadi gimana sih yang di atas ini? Ini loh, ini seperti ini. Kalau open circuit begini, maka R yang di sini ini tidak diindahkan, tidak dipakai. Tidak dipakai. Gitu. Kalau ditambah lagi R-nya di sini seri begitu lah, ya nggak dipakai juga. Karena nggak ada voltase di situ. Nggak ada voltase. Voltasenya seperti sini. Loop Kirchhoff itu kan muter di sini. Anda buka lagi untuk yang SMA dulu. Ada loop Kirchhoff itu kalau mana ya? Kalau kok habis ini saya. Oh ini di bawah. Nah ini yang ada listriknya itu yang ada di sini. Itu karena dia tertutup. Terus ini juga loopnya juga tertutup. Ini ada ininya namanya arusnya. Kalau dibuka ya dia jadi begini. Kalau terbuka nggak ada voltasenya nanti. Gitu Mas. Bisa dibaca lagi nanti di ininya. Oh nggih Pak, cukup terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nanti bisa saya share juga. Oke, gitu ya. Kita off dulu. Kita off dulu sebentar. Tadi di awal saya lupa belum ini ya. Belum print screen.